Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma 'alaina illa al balagul mubin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sifat solat. Sifat solat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan solat wajib yang pertama sekali. Solat yang pertama sekali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah solat pada malam hari. Jadi inilah yang diwajibkan Allah kepada Rasulnya pertama sekali, yaitu solat qiyamul lail. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dalam kitab solat, dalam bab awaluma furidatis sholah. Jadi ada awal yang pertama sekali difardukan mengenai sholat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sami'tu man uthiqa bi khabari wa ilmihi yadhkuru anna la anzala fardhan fis sholah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab aku telah mendengar orang yang dipercaya kabarnya dan ilmunya. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, aku telah mendengar Rasulullah telah menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu fardu dalam sholat. Mana fardu dalam sholat? Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat ke-73 Al-Muzammil, surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. Ini adalah ayat yang mewajibkan pertama sekali mengenai sholat, yaitu sholat qiyamul lail. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awing kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Maksudnya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil laila, bangunlah pada malam hari, illa qalila, melainkan sedikit saja, nisfahu, separuh malam, separuh malam, awin kus, atau kurang minhu, dari separuh malam, qalila, kurang sedikit dari separuh malam, auzid alaihi, atau lebihkan dari separuh tadi, waratil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan tartil, dengan hukum-hukum tajwidnya. Jadi ini ayat ini mewajibkan kepada Rasulullah untuk melakukan sholat malam ketika itu sebelum diwajibkan sholat yang 5 waktu. Kemudian tsumma nasakhahu bi fardin ghairihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menghapus kewajiban sholat malam ini dengan mewajibkan sholat yang lain, yaitu apa? Tsumma nasakhahu tsani bi fardi fi shalawatil khams. Jadi Allah telah menghapuskan
kewajiban sholat malam ini juga dengan ayat Al-Quran juga ya, di dalam surat yang sama, surat Al-Muzammil ya. Jadi sholat malam ini ditiadakan kewajibannya dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah ke-73 Al-Muzammil ayat 20 ya. Jadi di dalam ayat 20 Allah telah menghapuskan kewajiban sholat malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wallahu alam, sadaqallahu azim. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui, ya'lamu annaka taqumu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kamu wahai Muhammad telah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu bangun sholat malam paling sedikit 2/3 malam, wa nisfahu dan separuh malam, wa thulutsahu dan 1/3 malam, wa ta'ifatum minal ladina ma'ak dan orang-orang yang bersama kamu. Jadi selain Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Rasul juga melakukan sholat malam. Apakah sholat malamnya 2/3 malam, atau separuh malam, atau 1/3 malam, mereka bangun melakukan sholat malam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kamu sekalian tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat dan kadar masa itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menarik kembali perintahnya yang terdahulu dengan memberi kemudahan kepada kamu. Jadi Allah sudah menarik kembali perintahnya supaya tidak melakukan sholat malam sebagai sholat wajib. Lalu bacalah oleh kamu sekalian apa-apa yang mudah yang kamu dapat membacanya dari Al-Quran. Jadi dikatakan di sini ya, Allah Subhanahu wa taala telah menarik kembali ya. Jadi Allah sudah tidak mewajibkan, Allah sudah menghapuskan kewajiban sholat malam. Jadi dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah dirikanlah sholat dengan membaca apa yang mudah bagi kamu dari ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika ayat-ayat surat Al-Muzammilnya, surah Al-Muzammil ayat yang pertama tadi ya, ya ayyuhal muzammil, sampai ayat terakhir diturunkan, ini dalam masa yang pertama itu adalah pada ketika bulan Ramadan ya, para sahabat dan Rasulullah melakukan sholat malam. Jadi jangka waktu antara turunnya awal surat dan akhir surat itu adalah hampir 1 tahun atau 1 tahun. Jadi sholat malam ini sudah dihapus kewajibannya ya. Dengan ayat yang ke-20 tadi, Allah sudah menarik kewajibannya, Allah telah menarik perintahnya ya. Jadi sudah tidak lagi dijadikan kewajiban sholat malam itu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan juga ya, wa yuqalu nusikhat ma musifat minal muzammil ya. Kemudian dihapus kewajiban sholat malam yang ada dalam surat Muzammil, selain dengan surat Muzammil juga ayat 20 tadi, juga dengan surat Al-Isra ayat 78 dan 79 ya. Dengan firman Allah yang lain, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Ini adalah sholat yang wajib ya. Liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari ya.
ila ghosakil lail, sampai gelap malam ya, waktu gelap malam. Wa Quran al-fajri, dan ketika Al-Quran dibacakan pada waktu fajar, ini sholat subuh ya. Jadi dirikanlah sholat ketika tergelincir matahari, yaitu sholat zuhur, sampai terbenam matahari ya, waktu sholat maghrib ya, dan sholat isya. Wa Quran al-fajri, dan sholat subuh ketika Al-Quran dibacakan ya. Inna Quran al-fajri kana masyhuda, sungguhnya ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan waktu subuh, yaitu sholat subuh, itulah waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan dari waktu malam ya, fatahajjat bihi, maka sholat malamlah, sholat tahajud pada waktu malam, nafilatalak, sebagai sholat sunat bagi kamu wahai Muhammad. Jadi sholat malam itu menjadi sholat sunat ya. Wa minal fajri bin nafilah. Jadi sholat malam ya, sholat tahajud, sholat malam itu jadi sholat sunat ya, setelah tadinya sholat wajib. Asa ya bataka rabbuka maqamah mahmuda, mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kamu pada tempat yang terpuji ya. Jadi sudah dikatakan di sini ya, jadi sudah nyata bahwa sholat malam itu sudah dihapuskan kewajibannya ya. Yang pertama tadi dengan surat Al-Muzammil sendiri ayat 20 ya, Allah telah menarik kewajibannya ya. Kemudian dengan ayat 78 dan 79 surat Al-Isra ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan lagi, selain dengan ayat Al-Quran, juga dengan hadis Rasulullah SAW ya. Hadis Rasulullah SAW, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa bayanu ma wusifat fi sunnati Rasulullah SAW, dan penjelasan mengenai apa yang disifatkan ya dari penghapusan sholat malam menjadi sholat sunat ya. Itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Malik ya. Di sini Tolha bin Ubaidillah mengatakan ya, ja'a rajulun ila Rasulullah sallam faida wa yas'alu anil Islam ya. Tolha bin Ubaidillah mengatakan telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallam, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Faqala Rasulullah sallam, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Kata Rasulullah, 5 sholat yang wajib sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha, kata orang itu, laki-laki itu bertanya lagi, adakah kewajiban yang lain selain sholat 5 waktu? Faqala la, kata Rasulullah, tidak ada, illa anta tawa'a, kecuali engkau sholat sunat. Jadi sholat yang wajib itu hanya 5, sholat malam sudah ditiadakan kewajibannya ya. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, sholat-sholat yang wajib itu hanya ada 5 ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Tolhah bin Ubaidillah ya. Hadis ini sudah dibicarakan dalam video sebelumnya mengenai dalil kewajiban sholat 5 waktu. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 46 dan Muslim nomor 8 ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa sholat malam ini pada awal Islam merupakan sholat wajib, kemudian ditiadakan kewajibannya dalam haknya umat Islam. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ia juga ditiadakan kewajibannya dalam haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 2 pendapat di kalangan ulama Syafi'i ya, mengenai perkara ini. Pendapat yang pertama adalah kebanyakan ulama mengatakannya tidak ditiadakan kewajibannya atas Rasulullah. Manakala pendapat kedua, pendapat yang lebih sahih ya, adalah ditiadakan kewajibannya ya. Jadi kewajiban sholat malam ini ditiadakan baik atas Rasulullah maupun atas umat Islam ya. Abu Hamid telah menukil pendapat kedua ini dari Nas Asy-Syafi'i.
Dan dalil hadis berkata tersebut adalah hadis Sa'ad bin Hisham. Ya, dalilnya hadis Sa'ad bin Hisham dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadis tersebut bukan hadis yang panjang. Ya. Beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ambi'ni an qiyami Rasulillah sallam." Qalat alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil? Fadzakarathu ila an qalat fasara qiyamul lail tatawwan ba'da an kana faridah. Jadi kata Sa'ad bin Hisham, "Ambi'ni, ceritakan kepadaku." Jadi Sa'ad bin Hisham mengatakan kepada Aisyah, ya, "Ambi'ni, ceritakan kepadaku tentang qiyamul lailnya Rasulullah sallam." Siti Aisyah mengatakan, "Alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil?" Apakah engkau tidak membaca surat Al-Muzammil? Ya. Fadzakarathu ila an qalat. Ya, jadi Siti Aisyah menyebutkan surat Al-Muzammil kepada Sa'ad bin Hisham sampai Siti Aisyah mengatakan, "Fasara qiyamul lail tatawwan." Jadilah qiyamul lail itu salat sunat. Bada angkana faridah, setelah tadinya adalah salat wajib. Jadi jelaslah di sini bahwasanya dalam haknya Rasulullah maupun hak umat Islam, salat malam itu sudah menjadi salat sunat, bukan salat wajib lagi. Tapi pada awalnya salat malam itu adalah salat wajib sebelum diwajibkannya salat yang 5 waktu. Jadi sudah dihapus kewajibannya baik dengan ayat-ayat Al-Quran surat Al-Muzammil maupun surat Al-Isra tadi ayat 78 dan 79, kemudian dengan hadis Aisyah ini, ya, juga dengan hadis tadi, hadis yang dari Thalhah bin Ubaidillah, bahwasanya sholat malam itu sudah dihapuskan kewajibannya, ya. Hadis Siti Aisyah ini adalah hadis Muslim nomor 746. Jadi sekali lagi sholat malam itu sudah menjadi sholat sunat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.